klasik pemasaran, Kentucky Fried Chicken, sepak terjang pada masa awal jagonya ayam. Bagi masyarakat Indonesia, merek yang satu ini tentu tidak asing lagi. Hampir semua anak kecil dan remaja menyukai rasa makanannya yang bisa didapat dengan harga yang terjangkau. Sebagian dari kita juga mungkin telah mengetahui kisah sukses merek yang satu ini. Mungkin menarik untuk sedikit membahas awal mula berdirinya jagoan ayam asal Amerika Serikat ini. Saat ini, Kentucky Fried Chicken atau yang biasa kita sebut dengan KFC telah beroperasi di lebih dari 80 negara dan telah menjadi salah satu rumah makan cepat saji terbesar di dunia. Usaha ini didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders dari Amerika Serikat yang ternyata memang telah memiliki bakat memasak dari sejak kecil. Selain bakat, beberapa pengalaman yang dimilikinya juga ikut andil besar dalam mengasah keahlian memasaknya. Pada tahun 1896, ayah Kolonel Sanders meninggal kala keluarga belum memiliki fondasi ekonomi keluarga yang kuat. Keadaan ini memaksa ibu Kolonel Sanders bekerja di pabrik pakaian untuk menyokong keluarganya. Untuk urusan rumah tangga, sebagian besar tanggung jawab diemban oleh Kolonel Sanders, mulai usia dari 6 tahun. Sejak usia kecil ini, ia bertanggung jawab menjaga saudara-saudaranya yang lebih muda dan juga memasak. Lewat pengalaman inilah keahlian memasak Sanders terasah. Sejak remaja, Sanders sempat berganti-ganti beberapa jenis pekerjaan, mulai dari tenaga pembantu di lahan pertanian, konstruksi pengerjaan jalan, tenaga penjual asuransi, sampai dengan pemadam kebakaran. Keahlian memasaknya kembali digunakan ketika Sanders mencoba membuka usaha kecil-kecilan di stasiun pengisian bahan bakar di Corbin, Kentucky. Saat itu, ia bekerja sebagai tenaga kerja yang melayani pelanggan di situ. Setelah beberapa lama, ia mengamati bahwa sebagian pengunjung kesulitan mendapatkan makanan di tempat tersebut. Karena itu, ia mencoba menyediakan makanan yang ia pelajari dari ibunya. Saat itu, Sanders sama sekali belum memiliki perlengkapan yang mumpuni untuk tempat makan sederhana sekalipun sehingga konsumen menikmati hidangan di meja miliknya di stasiun tersebut. Setelah mengetahui bahwa usaha ini dapat ditekuni dengan serius, ia menciptakan konsep usaha masakan pengganti masakan rumah. Usaha ini membidik keluarga yang memiliki tingkat kesibukan tinggi dan waktu terbatas sehingga membutuhkan makanan dalam waktu singkat. Sanders sendiri menyebut layanan ini sebagai Sunday Dinner 7 days a week. Karena rasa makan yang enak, nama Sanders mulai populer di kalangan para pengunjung yang sebagian besar pelancong atau orang yang sering mengadakan perjalanan antar kota. Dan semakin banyak pula orang yang sengaja datang ke stasiun gas untuk menikmati hidangannya. Dalam waktu singkat, Kolonel Sanders membutuhkan tempat yang lebih luas dan layak untuk melayani para konsumen. Setelah memiliki modal yang cukup, ia mendirikan tempat makan di seberang jalan dari stasiun pengisian bahan bakar ini. Tempat ini diberi nama Sanders Court and Cafe dan memiliki kapasitas 142 orang. Di tempat inilah Kolonel Sanders berusaha menyempurnakan resep ayam goreng miliknya yang melibatkan 11 bahan rahasia yang masih digunakan sampai sekarang. Terlebih lagi, tak lama setelahnya ditemukan alat masak tekanan tinggi yang Kolonel Sanders gunakan untuk menggoreng ayam dengan cepat agar dapat disajikan secara segar pada konsumen. Tak butuh waktu lama, Kolonel Sanders pun mendapatkan pengakuan. Seiring makin tersohor namanya, Gubernur Kentucky saat itu, Ruby Levin, memberinya gelar kehormatan Kolonel Kentucky pada tahun 1935 atas kontribusinya dalam membuat resep makanan lezat di negara bagian itu. Itulah asal-muasal gelar kolonel yang kita kenal sampai saat ini. Walau bagaimanapun lingkungan bisnis selalu berubah, entah ke arah positif ataupun negatif. Pada sekitar tahun 1950-an, Kolonel Sanders mendapat kabar bahwa pemerintah hendak membangun jalan raya di sekitar daerah situ. Jalan raya ini berpengaruh besar pada bisnis yang ia miliki karena akan mengalihkan arus kendaraan yang mampir ke kota tersebut. Kolonel Sanders menyadari bisnisnya tidak akan berkembang bila ia hanya mengandalkan konsep bisnis yang dimiliki pada saat itu. Ia memutuskan menutup rumah makan dan mengambil tunjangan pensiun sebesar 105 US dollar per bulan. Namun, ketika menerima tunjangan pada bulan pertama, ia memutuskan tidak akan hanya berdiam diri menunggu kiriman tunjangan setiap bulan. Terlebih lagi, setelah membayar beberapa utang, Kolonel Sanders mendapati diri bangkrut secara virtual. Ia pun berupaya memikirkan jalan keluar untuk permasalahan ini. Pada sekitar tahun 1952 sampai 1955, berdasarkan keyakinan pada resep ayam goreng yang dimiliki, Kolonel Sanders berniat mengembangkan bisnis waralaba.
Menggunakan mobilnya, Kolonel Sanders berkeliling ke berbagai wilayah di Amerika Serikat untuk menawarkan resep kepada para pemilik restoran dan rumah makan. Ia menerapkan sistem bagi hasil dari setiap ayam yang terjual. Namun, Kolonel Sanders ditolak ratusan calon mitra. Akhirnya, Pete Herman, pemilik salah satu restoran terbesar di daerah Utah, menerima penawarannya. Mereka pun bekerja sama membangun rumah makan Kentucky Fried Chicken pertama pada tahun 1952. Pete memasukkan ayam goreng milik Kolonel Sanders ke menu makanan restorannya. Bagi Pete, ayam goreng ini menjadi salah satu sumber diferensiasi dan meningkatkan daya saing restoran. Sesuai dugaan, masyarakat sekitar memberikan respon positif sejak produk pertama kali diperkenalkan. Sebagai gambaran, penjualan restoran mengalami peningkatan dari sekitar 100.000 US dollar menjadi 365.000 US dollar dalam tempo hanya 1 tahun. Penjualan ayam goreng ini pun mengalami peningkatan sebesar 75%. Kesuksesan ini menjadi titik cerah pertama bisnis. KFC melakukan berbagai pengembangan produk, diversifikasi, dan ekspansi usaha ke banyak negara dunia sampai saat ini. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa sumber diferensiasi utama KFC adalah ayam goreng dari resep asli Kolonel Sanders. Resep ini sendiri adalah hasil penyempurnaan yang dilakukan Kolonel Sanders selama bertahun-tahun, mulai dari masa kecil sampai dengan masa pensiunnya. Diferensiasi yang dibangun adalah hasil kerja keras dan upaya konsisten menjaga kualitas produk. Diferensiasi ini menjadi karakter yang tidak dapat dilepaskan dari KFC sampai saat ini.